Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healthies. Kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healthies. Kami dari kelompok 8 kelas P Abdillah Internasional. Perkenalkan, nama saya Laila Tusafa Aulia. Nama saya Rafana Rasulullah. Nama saya Alika Putri Aulia Siti. Dan saya Dendirwan Fakri. Kami akan mempresentasikan sebuah komunikasi terhadap tindakan keperawatan yang meliputi pengkajian, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Kasus pada kali ini adalah Nyonya A berusia 20 tahun dirawat di RSU Tidar sejak 3 hari yang lalu. Dengan keluhan batuk berdahak, pasien tidak dapat mengeluarkan dahak, sehingga menyebabkan wheezing atau bunyi saat bernafas. Pasien juga mengeluhkan tidak bisa bernafas dengan lega, dangkal atau pendek, dan sesak nafas. Selamat pagi. Pagi Sus. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan perawat Naura yang sedang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya kalau boleh tahu dengan siapa dan tinggal di mana? Saya Aisyah Sus dari Magelang. Baik, dengan Mbak Aisyah nih. Ada keluhan apa hari ini Mbak Aisyah? Saya batuk berdahak tapi susah buat ngeluarin Sus. Jadi nafas saya agak terasa berat dan sesak. Terus saya juga susah tidur, soalnya kalau tidur saya tambah sesak dan batuknya jadi semakin sering. Terus kalau nafas juga kadang-kadang bunyi nik-nik gitu Sus. Oh, baik. Bagaimana cara Mbak Aisyah buat mengontrol atau menangani gejala tersebut? Paling saya minum air hangat ya Sus, sama saya ini olesin minyak kayu putih. Bagus. Itu bisa melegakan nafas sama tenggorokannya Mbak Aisyah nih. Baik, untuk pemeriksaan lebih lanjut, saya izin untuk memeriksa tekanan darah, suhu, pernafasan. Kemudian saya juga akan memeriksa Mbak Aisyah dengan cara auskultasi. Baik Sus. Permisi ya Mbak. Baik, sudah selesai pemeriksaannya. Setelah ini saya tinggal sebentar. Setelah itu nanti ada perawat yang akan melanjutkan pemeriksaan buat Mbak Aisyah. Baik Sus, terima kasih. Di tahap pengkajian, dari hasil pemeriksaan pasien tadi, saya memperoleh data. Yang pertama, tekanan darah 120/90 mmHg, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 88 kali per menit, pernafasan 26 kali per menit. Hasil pemeriksaan auskultasi, wheezing terdengar pada saat pasien menghembuskan nafas. Inspeksi, dada pasien bergerak tidak simetris. Kulit tampak kering dan tidak terlihat kebiruan. Data subjektif. Pasien mengatakan merasa kesulitan mengeluarkan dahak meskipun batuknya kuat. Pasien mengatakan sesak nafas yang semakin memburuk saat berbaring. Pasien mengatakan adanya wheezing saat bernafas. Pasien mengatakan tidak bisa tidur karena sesak nafas dan batuk. Selamat pagi Mbak. Pagi Sus. Ya, perkenalkan saya perawat Safa, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Semarang, yang akan berjaga pada pagi hari ini dari mulai pukul 8 sampai 14 siang, yang akan membantu Ibu apabila membutuhkan bantuan dan membantu saat tindakan. Boleh tahu namanya dengan Mbak siapa? Saya Aisyah Sus. Oh iya, baik. Mbak Aisyah ya. Ini gimana perasaannya Mbak? Apakah ada keluhan? Saya batuk berdahak Sus, jadi saya merasakan sesak nafas dan tidak bisa tidur karena kalau tidur saya merasakan nyeri di dada dan kadang juga terasa berbunyi pipi. Oh iya. Biasanya Mbak Aisyah menanganinya dengan cara apa? Saya biasanya minum air putih dan memakai minyak kayu putih. Bagus Ibu, itu sudah benar ya. Nah sekarang saya akan menjelaskan intervensi atau tindakan keperawatan yang akan dilakukannya Ibu. Kurang lebih nanti waktunya 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus? Baik, berdasarkan data pengkajian dan pemeriksaan Mbak Aisyah tadi, Mbak Aisyah itu didiagnosa keperawatan mengalami bersihan jalan nafas yang tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan. Sekresi yang tertahan ini membuat penumpukan mukus yang banyak di jalan nafas, sehingga Mbak kesulitan untuk mengeluarkan dahak. Sehingga tadi Mbak juga mengalami sesak nafas ya? Iya. Oh iya. Dan untuk mengatasinya, saya akan menjelaskan kriteria hasil untuk tindakan keperawatannya nanti.
Untuk kriteria hasil yaitu dari batuk efektif, wheezing, dan frekuensi nafas masing-masing nilainya 1 ya Mbak, yaitu artinya menurun. Kemudian tindakan yang akan saya rencanakan atau intervensinya yaitu melatih ibu untuk latihan batuk efektif. Latihan batuk efektif ini bertujuan untuk membersihkan laring, trakea, bronkiolus dari sekret atau benda asing yang berada di jalan nafas. Kemudian tindakan yang akan saya lakukan yang pertama ada observasi, yaitu mengidentifikasi kemampuan batuk, memonitor input dan output sekret. Kemudian tindakan terapeutik yaitu mengatur posisi, yaitu Fowler, kemudian memasang perlak dan bengkok di pangkuan pasien, kemudian membuang sekret pada tempat sputum. Kemudian ada tindakan edukasi yaitu menjelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif. Kemudian menganjurkan latihan batuk efektif, anjurkan pasien untuk bernafas dalam. Dan untuk kolaborasinya yaitu dengan dokter dan apoteker, pemberian mukolitik atau ekspektoran yaitu pemberian Ventolin melalui nebulizer yang berfungsi untuk melancarkan saluran pernafasan yang tersumbat karena adanya dahak atau sekret. Kemudian pemeriksaan penunjangnya yaitu ada pemeriksaan rongsen, dada, atau paru. Apakah sudah jelas Ibu? Sudah jelas, Sus. Baik Mbak, setelah ini saya tinggal terlebih dahulu ya. Jika membutuhkan sesuatu bisa pencet bel terlebih dahulu. Nanti akan ada perawat yang kesini ya Mbak. Baik, saya permisi ya Mbak. Selamat beristirahat. Selamat pagi Mbak. Pagi Sus. Apa benar atas nama Mbak Aisyah? Ya benar. Baik, di sini saya perawat Alika dari Pantai Keselamatan Semarang yang akan mengajarkan tata cara batuk efektif ya Mbak. Yesus. Jadi di sini Mbak dapat memperhatikan dan pahami dulu dan saya akan mencontohkan terlebih dahulu. Jadi pertama tangan Mbak ada di perut dan tangan yang satunya ada di dada ya Mbak. Lalu dalam hitungan ketiga Mbak bisa tarik nafas. Lalu tahan dalam 3 hitungan, 1, 2, 3, lalu hembuskan. Mbak bisa melakukannya 2 kali ya Mbak. Apakah Mbak bisa paham? Ya paham Sus. Baik, kita bisa mulai ya Mbak. Ya Sus. Sebelumnya saya akan menarik perut terlebih dahulu ya Mbak. Baik. Ini saya akan memegangkan pos puntung terlebih. Setelah itu tangan ada di dada. Yang di perut ya Bu. Setelah itu Ibu bisa tarik nafas bagi 3, 2, 1, tahan. 1, 2, 3, lalu hembuskan Mbak. Lakukan lagi. Tahan. 3, 2, 1, hembuskan. Setelah itu Mbak setelah menahan nafas bisa langsung membatukkan ya Mbak. Tarik nafas. Tahan. 3, 2, 1, lalu hembuskan. Baik. Bagus Mbak. Terima kasih Bu. Setelah itu di sini saya akan memasangkan bronzer Mbak untuk yang fungsinya untuk melacakkan dan mengejarkan dahaknya. Apakah Mbak bersedia? Ya saya bersedia. Permisi ya Mbak. Baik, apakah Mbak merasa lebih baik? Saya izin untuk melepaskan nebulizernya ya Mbak. Setelah ini, apakah Mbak bersedia untuk melakukan pengecekan paru-paru di ruang konsen? Ya, saya bersedia, Sus. Baik, mari saya antarkan ke... Selamat siang, Mbak. Siang, Sus. Baik, perkenalkan, saya perawat Dendi yang bertugas untuk membantu Mbak di ruangan ini. Benar ini dengan Mbak Aisyah? Iya, saya sendiri, Sus. Baik. Dari catatan kesehatan Mbak, ini tadi sudah dilakukan ya latihan batuk efektifnya. Jadi gimana Mbak perasaannya sekarang? Sudah lebih nyaman sih, cuman agak masih sedikit ganjal sama sesak nafas. Oke, baik, berarti sudah lumayan tapi masih belum lega ya Mbak pernapasannya. Baik, kalau begitu satu pertanyaan lagi nih Mbak. Dari latihan tadi, kira-kira apa saja yang sudah Mbak dapatkan? Tadi saya sudah berlatih batuk efektif untuk mengeluarkan sekret saya. Bagus sekali Mbak, berarti sudah paham ya mengenai latihan kita hari ini. Untuk selanjutnya, apakah Mbak bersedia untuk melakukan pemeriksaan ulang terkait wheezing? Sudah, Sus. Permisi ya Mbak. Masih terdengar ya Mbak wheezingnya, jadi kesimpulannya Mbak masih terdapat dahak di dalam paru-paru. Jadi saran saya untuk kedepannya Mbak bisa
melakukan intervensi lebih lanjut terkait batuk efektifnya, dan juga disempatkan ya Mbak untuk intervensinya. Mungkin bisa dijadwalkan setelah Mbak rutinitas di luar ruangan ataupun Mbak setelah bekerja. Jadi cukup itu saja dari saya. Apakah Mbak ada pertanyaan? Belum ada sih. Baik, kalau begitu Mbak bisa langsung beristirahat. Selamat beristirahat, dan juga Mbak bisa panggil saya kalau misalnya ada sesuatu yang dibutuhkan. Selamat beristirahat Mbak. Terima kasih. Baik, di tahap terakhir ini ada tahap evaluasi. Nah, intervensi berupa batuk efektif memperbaiki kondisi pasien dibuktikan dengan dapat dikeluarkannya sikrit atau dahak dari paru-paru pasien, namun sebagian masih belum bisa dikeluarkan, sehingga pasien diharapkan dapat meluangkan waktunya secara